Di bawah mendung abadi kota Teheran, bukan raungan jet tempur yang terdengar, bukan pula gegap gempita pidato pemimpin, tapi bisikan yang tumbuh jadi teriakan, suara manusia biasa. Mereka tak bersenjata, tak berbaju loreng, tapi mereka berdiri, karena tunduk berarti hilang, dan hilang bukan pilihan. Mata uang mereka tergerus, harga tepung naik setara 2 kali lipat upah harian. Obat makin langka dari harapan. Tapi rakyat Iran tak rubuh. Mereka bertahan di tengah reruntuhan ekonomi, bertanya dalam hati yang getir. Kenapa hidup kami dijadikan alat tawar-menawar politik? Di sudut pasar, seorang ibu menjajakan delima yang tak mampu menutupi ongkos becak ke rumah. Tapi senyumnya masih menyala. Kami sudah terbiasa dengan getir. Tapi kami tidak biasa menyerah. Di kampus-kampus, mahasiswa bicara soal masa depan yang tak ada dalam kurikulum negara manapun. Mereka tetap belajar, karena pengetahuan di negeri yang tercekik adalah bentuk perlawanan paling senyap dan paling menyakitkan bagi penindas. Di atas langit, bayang-bayang drone asing melayang. Di darat, tekanan global menumpuk. Tapi dari dalam tanah ini, tumbuh akar keteguhan. Rakyat Iran tahu kekuasaan bisa meremukkan tulang, tapi tak akan pernah mampu membunuh keyakinan. Mereka tidak mencetak headline, tidak muncul di layar breaking news. Tapi mereka nyata. Mereka adalah denyut nadi yang tak terdengar oleh wartawan asing. Mereka adalah tangan-tangan kasar yang menggenggam erat harga diri, bahkan saat seisi dunia ingin melihat mereka jatuh. Di kota Qom yang sunyi tapi sakral, seorang pemuda memandang langit dengan mata jernih. Ia tidak membenci siapa-siapa, tidak membenci bintang-bintang di atas Tel Aviv, tidak membenci nyanyian di Broadway. Tapi, ia membenci satu hal, ketidakadilan yang menyamar sebagai hukum internasional. Kami tidak ingin menyerang siapapun, katanya. Kami hanya ingin berdiri di atas tanah sendiri, tanpa diinjak. Kalimat sederhana itu menggetarkan, bukan karena keras, tapi karena jujur. Rakyat Iran tidak bangkit karena dendam. Mereka bangkit karena martabat, karena hidup dalam diam hanya akan melahirkan generasi yang tak mengenal arti harga diri. Di lorong pasar, kaki-kaki tua melangkah pelan. Seorang lelaki mendorong gerobak berisi tisu, roti, dan impian yang tak laku. Tapi ia tidak berhenti. Setiap langkah adalah protes. Setiap tayo ay tamparan bacot and inzendis sitirna desi. Di sekolah-sekolah kumuh, guru-guru menulis di papan tulis yang retak. Suara mereka lirih, tapi penuh tekad. Mereka tahu bahwa pendidikan adalah api kecil yang tak bisa dipadamkan, bahkan oleh tsunami sanksi ekonomi. Di desa-desa, para petani menanam dengan tangan kosong, tapi harapan penuh. Mereka tahu hasil panen tak sepadan dengan peluh. Tapi mereka percaya bumi yang digali dengan jujur akan tetap memberi makan, meski dunia menutup mata. Dan ketika malam turun, ketika kota tenggelam dalam padamnya listrik, rakyat Iran tidak menangis. Mereka menyulut lilin. Bukan sekadar untuk penerangan, tapi sebagai tanda bahwa mereka masih hidup. Bahwa bahkan dalam gelap, mereka memilih untuk menjadi cahaya bagi satu sama lain. Mereka tidak minta dikasihani. Tidak ada yang memelas pada kamera asing. Mereka hanya ingin dikenali sebagai manusia, sebagai ibu yang menyuapi anaknya meski hanya dengan roti kering, sebagai ayah yang berjalan puluhan kilometer demi bekerja, sebagai pemuda yang belajar diam-diam karena ilmunya dilarang masuk oleh embargo. Mereka tahu mereka bukan protagonis dalam film Hollywood. Mereka tahu wajah mereka tidak akan muncul dalam parade demokrasi palsu. Tapi mereka tetap melangkah, karena tanah yang diinjak ini bukan sekadar wilayah, ini adalah warisan, ini adalah ibu. Dan mereka tidak akan membiarkan ibunya diludahi. Dan lihatlah, dunia. Setiap sanksi baru tidak lagi membuat mereka gentar. Setiap embargo teknologi tak lagi menghentikan tangan-tangan yang belajar mencipta sendiri. Setiap propaganda yang menyudutkan mereka justru menjadi cermin bahwa dunia takut pada bangsa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditundukkan,
tidak bisa dihancurkan dengan narasi bohong. Iran bukan negara, ia luka yang menolak besok. Ia adalah pelajaran bahwa jika satu bangsa bertahan cukup lama, bahkan badai pun lelah menyerang. Di bawah langit yang sama, anak-anak Iran berlari mengejar layang-layang. Mungkin benangnya rapuh, mungkin kertasnya kompang camping. Tapi mereka percaya, layang-layang itu akan terbang. Karena yang membuatnya melayang bukan angin, tapi harapan. Damit screenet teg sof temenggi. Tuan misil yang ditanam dalam setiap rumah, disiram oleh air mata dan tumbuh dalam tanah yang sudah terlalu sering dicabik sejarah. Ada banyak jenis perang di dunia, tapi perang yang dilancarkan terhadap rakyat Iran tak memakai tentara. Ia datang lewat angka-angka, lewat grafik ekonomi yang melorot, lewat software yang tak bisa diakses, lewat mesin pencari yang menolak hasil, lewat kabel internet yang dibisukan oleh jaring-jaring sanksi. Namun terpelurinya sangat seperan bukan dengan senjata, tapi dengan kecerdikan. Seorang teknisi muda di Isfahan merakit komputer dari suku cadang bekas. Karena komponen baru tak boleh masuk ke negerinya. Ia tidak mengeluh. Ia berkata, kami tak diberi akses ke teknologi, jadi kami ciptakan teknologi sendiri. Seorang mahasiswa kedokteran menyalin buku medis dengan tangan, karena lisensi digital diblokir. Ia tahu, dunia tak ingin mereka pintar. Tapi justru karena itulah, mereka tak mau berhenti belajar. Karena dalam belajar ada satu bentuk perlawanan yang paling halus tapi paling menyakitkan, menolak untuk dibodohi. Seorang perempuan penjahit di Yazd menjahit baju hingga malam, bukan untuk toko besar, tapi untuk anak-anak yatim korban sanksi. Di balik jarinya yang penuh luka, ada cinta. Dan cinta Ridwan adalah satu-satunya hal yang tak bisa disangsi oleh negara manapun. Mereka tidak demo di depan kamera. Mereka tidak berteriak di media sosial. Mereka tidak trending di Twitter. Tapi, mereka tetap hidup. Dan hidup mereka adalah jawaban bagi setiap prediksi yang ingin mereka tumbang. Ketika nilai rial anjlok, mereka beralih barter. Ketika harga daging tak terjangkau, mereka menanam sayur di halaman. Ketika tidak ada akses ke situs belajar, mereka kirim catatan lewat USB. Tidak ada yang besar. Tapi justru itulah keajaiban perlawanan mereka. Ia tumbuh dalam hal kecil, hal sunyi, tapi tak bisa dipadamkan. Kami tidak ingin dikasihani, ujar seorang ibu sambil mengantar anaknya ke sekolah. Kami hanya ingin dunia tahu bahwa kami masih punya nyawa, dan kami memilih menggunakannya untuk berdiri, bukan berlutut. Jika kamu berjalan menyusuri gang sempit di selatan Teheran, kamu tak akan mendengar nyanyian revolusi. Tapi, kamu akan mendengar suara ketel teh, suara tawa anak-anak, suara langkah kaki bapak yang pulang membawa roti meski tak cukup lauk. Dan desit-sit-taknis berlari. Ketika dunia menarik bantuan, mereka menarik kursi untuk tetangga. Ketika dunia menutup pintu, mereka membuka jendela semalain. Di desa-desa gurun, petani berbagi pupuk seadanya, walau hasil panen hanya bisa dibagi dua. Mereka tahu, bertahan sendiri adalah ilusi, tapi bertahan bersama adalah iman. Di klinik pinggiran, dokter menyuntik pasien dengan alat yang sudah usang, tapi senyumnya tidak pernah rusak. Karena ia tahu, mengobati adalah bentuk jihad di masa ketika nyawa dianggap tak seharga berita sensasional. Dan Ridwan, ada hal yang tidak bisa dituliskan oleh wartawan, yaitu cinta yang diam-diam bekerja di antara mereka. Cinta yang tak diumumkan, cinta yang tak minta like, tapi cinta yang jadi batu pondasi peradaban. Hai, tight screen di fagda mujurhay. Ninan, strike in transitive pini. Karena apa artinya kekuatan militer, jika tidak bisa menghancurkan satu hal yang tumbuh di dada rakyat, solidaritas. Dunia boleh mencap mereka rekai. Media boleh gerbang samfaglan fair wamul hitang jari.
Tapi kamera tak pernah merekam wajah si anak kecil yang menunggu ibunya pulang kerja sambil menyapu halaman. Di layar internasional, Iran digambarkan sebagai titik merah, tapi di kenyataan titik itu adalah rumah. Tempat ada doa dibisikkan, bukan rudal ditembakkan. Seorang anak membaca puisi Hafez di bawah lampu Petromax. Ia belum tahu siapa itu Biden, siapa itu Netanyahu, tapi ia tahu bahwa setiap kata puisi yang ia baca adalah bagian dari jati dirinya yang tak boleh dirampas. Mereka menuduh Iran tidak punya kebebasan, tapi mereka tak pernah masuk ke rumah di mana sang ayah mengajarkan anaknya cara berpikir kritis, meski tahu bisa dibungkam oleh siapa saja. Karena di Iran, berpikir adalah risiko, tapi diam adalah kematian. Dan disitulah letak paradoks dunia, mereka takut pada bangsa yang bahkan ketika dihimpit, masih bisa mencintai. Ketika malam paling gelap datang, saat embargo semakin ketat, saat suara-suara protes dibungkam, saat listrik padam, saat air macet, saat menangis, satu hal tertanam. Mereka tidak menunggu pahlawan. Mereka tidak berharap akan datang penyelamat dari luar negeri. Mereka coba dunia tidak peduli, tapi mereka saling peduli. Dan selama manusia masih saling peduli, tidak ada kekuasaan yang bisa mengalahkannya. Kamu tahu kenapa kami tidak menyerah? Tanya seorang kakek sambil menyapu halaman rumah dengan tangan renta. Karena kami masih punya sesuatu yang lebih berharga dari minyak, dari nuklir, dari politik. Kami punya satu. Anak-anak yang tumbuh dalam abu tapi tetap bermimpi. Anak-anak di Iran tidak tumbuh dari dongeng tentang istana emas dan pangeran bersenjata cahaya. Mereka tumbuh dari cerita tentang ayahnya yang pernah berbaring di lantai toko karena tak kuat lagi berdiri. Mereka tumbuh bukan di taman bermain, tapi di antrean panjang gas, di sudut warung yang tak lagi menjual susu, di bawah langit yang lebih sering dihiasi drone ketimbang bintang. Mereka tidak punya buku cerita impor, tapi mereka punya nenek yang mengisahkan kisah-kisah tentang para penyair, para martir, para petani yang tetap tersenyum meski sawahnya terbakar. Di sekolah-sekolah tanpa pendingin, anak-anak menulis dengan pensil patah. Tapi mereka menulis mimpi, bukan mimpi jadi selebritas. Tapi mimpi sederhana agar suatu hari mereka bisa belajar tanpa takut listrik padam. Agar ibunya tak lagi harus menjual kalung pernikahan demi membeli antibiotik. Mereka tumbuh dengan cepat. Tapi ya, bukan karena tubuh mereka besar. Karena penderitaan mempercepat kedewasaan. Dan setiap anak yang tumbuh dalam tekanan, menyimpan bara yang bisa menyulut masa depan. Seorang anak pernah berkata, "Aku ingin jadi dokter, supaya nenek tidak mati karena tak ada obat." Bukan karena dia suka anatomi, tapi karena dia sudah melihat kematian dari dekat. Dan itulah yang membuat impiannya suci. Karena impian mereka bukan ambisi, tapi harapan yang dapat dari kekurangan. It's the steen de wilde ting job of parades that'll fury. Bushwifer is B. Perempuan Iran bukan hanya korban, mereka adalah pondasi. Mereka bukan pelengkap layar berita. Mereka adalah penopang kehidupan. Di balik kerudung mereka, bukan sekadar rambut yang ditutup, tapi keberanian yang menyala. Seorang ibu berjalan 3 kilometer untuk membeli air bersih. Bukan karena tidak ada air di rumahnya, tapi karena tangki pemerintah hanya mengalir 2 kali seminggu. Ia tidak mengeluh. Ia hanya berkata, "Selama anak-anakku minum, aku kuat." Di universitas, perempuan belajar ilmu fisika kuantum, bukan karena diperbolehkan, tapi karena mereka memilih menabrak batasan. Karena mereka tahu, kalau dunia tidak memberi jalan, maka mereka akan mengukir jalannya sendiri. Di pasar-pasar, mereka menjual kerajinan tangan. Di rumah, mereka menjahit. Di malam, mereka mendongeng. Mereka tidak diom, mereka bian bark sundes. Merantidaan ving, it's the pralta fit bird of father in the seam sas, tending stammented power.
Seorang perempuan tua di Shiraz berkata sambil menatap mata cucunya, "Kita bukan lemah karena kita menangis. Kita kuat karena setelah menangis, kita masih bangun dan memasak sarapan. Dan disitulah letak revolusi sejati, bukan di jalanan, tapi di dapur, di kamar kecil, di pelukan." Sol direk peng de dain, serte bisu. Moiken besk muazid bang bering mijn debekken bings factory at thing. Mereka menonton kami dari layar, lalu memberi label. Mereka bilang kami fanatik. Tapi mereka tak pernah duduk di karpet kami, merasakan hangatnya teh yang diseduh dengan niat. Dunia itu, ya, sibuk banget berdebat tentang siapa yang berhak mengendalikan minyak, siapa yang boleh menjatuhkan sanksi. Tapi nggak ada satupun yang bicara soal seorang anak yang harus memilih beli roti atau beli seragam sekolah. Televisi asing itu sering banget memotong gambar sebelum adegan sebenarnya. Mereka tayangkan ledakan, tapi nggak pernah tayangkan pelukan setelahnya. Mereka tunjukkan protes, tapi nggak pernah tayangkan alasan kenapa protes itu lahir. Karena, kalau semuanya ditayangkan, dunia harus mengakui bahwa musuh yang mereka ciptakan juga punya hati. Dan rakyat Iran itu, mereka nggak bisu. Mereka bicara kok, dengan cara mereka sendiri, bukan lewat Twitter, tapi lewat peluh yang jatuh di ladang, lewat jahitan di pakaian sekolah, lewat tarikan napas di antara dua sholat yang panjang. Karena kebenaran itu ya, nggak selalu pakai mikrofon. Kadang ia muncul lewat tindakan, lewat kesetiaan pada tanah, meski diinjak, lewat pilihan untuk terus mencintai tanah air, bahkan saat tanah itu dikhianati dunia.